Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Prodi D3 Akuntansi Universitas Mataram. Saya sendiri, Seza Widiawati dengan NIM A0C0191132. Rekan saya Ragil Askolawi dengan NIM A0C0191121. Dan yang terakhir ada Nur Azizah dengan NIM A0C019112. Baik, di sini kami akan membahas tentang sistem pengendalian internal. Tahukah teman-teman, apa sih tujuan pengendalian internal itu? Baiklah, tujuan pengendalian internal yaitu untuk mendapatkan jaminan yang memadai bahwa aset kita dilindungi dan dipergunakan untuk pencapaian tujuan usaha. Dan kedua, untuk mendapatkan informasi yang akurat. Dan yang ketiga, agar karyawan mematuhi peraturan dan Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pengendalian internal ini adalah sebenarnya semua pihak perusahaan itu bertanggung jawab atas pengendalian internal. Namun, secara struktural yang terlibat langsung dan merancang juga mengawas yaitu yang pertama ada manajemen, yang kedua ada di Dewan Direksi Komite Audit, yang ketiga ada audit internal, dan keempat ada audit independen, dan yang terakhir ada pihak eksternal lainnya. Nah, di sini ada unsur-unsur dalam pengendalian internal ini. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian dan penetapan risiko, yang ketiga ada prosedur pengendalian, yang keempat ada pemantauan, dan yang terakhir ada informasi dan komunikasi. Unsur-unsur dalam pengendalian internal ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Lingkungan pengendalian. Yang pertama, integritas dan nilai etika. Yang kedua, komitmen terhadap kompetisi. Yang ketiga, dewan direksi dan komite audit. Yang keempat, filosofi dan gaya operasi manajemen. Yang kelima, struktur organisasi. Yang keenam, penetapan wewenang. Yang ketujuh, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Penilaian dan penetapan resiko. Setelah resiko diidentifikasi, selanjutnya resiko akan dianalis untuk mengestimasi tingkat kesignifikasian. Setelah itu, melihat apa saja kemungkinan yang akan terjadi dan mengambil tindakan untuk meminimalis resiko tersebut. Prosedur pengendalian. 1. Pemisahan tugas. 2. Pengendalian pemrosesan informasi. 3. Pengendalian fisik. 4. Mereview kinerja karyawan. Pemantauan. Tujuan pemantauan untuk mengetahui penyelewengan yang mungkin saja terjadi di suatu perusahaan. Contoh penyelewengannya: 1. Karyawan dan pemasok bertransaksi melalui hubungan pribadi tidak dengan prosedur yang sah dalam perusahaan. Karyawan lakukan pencurian aset perusahaan dan lain-lain. Seorang auditor harus mendapatkan informasi yang relevan atas laporan keuangan. Kegiatan yang dilakukan untuk melaporkan keuangan: 1. Identifikasi, 2. Mengumpulkan, 3. Menganalisis.